Gila, kayak bantal nggak tuh? Menyala marshmallowku. Cadang. Jangan banyak-banyak ya guys. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Taho. Nah, hari ini gue akan share satu resep marshmallow yang gampang, enak, dan asli. Ini bener-bener yang kayak toko-toko, bouncy, membal, kenyal. Tapi bikinnya tuh kayak nyata gampang banget. Yuk, langsung aja kita mulai. So basically, marshmallow itu adalah gula yang sebenarnya dibikin set dengan gelatin. Jadi memang kayaknya 99% gula sih. Itu yang bikin dia itu pas lagi kocok tuh teremusi karena ada temperatur tertentu yang kita masak sampai dia tuh soft gimana gini. Jadi kalau kita masak gula itu kan ada temperatur mendidih, karamel, soft crack, candy. Kita itu akan masak dia sampai suhu tertentu. Nanti kita akan whip barengan gelatin, dia akan otomatis kayak putih mengembang gitu. Jujur sampai hari ini gue sampai Google teorinya dari mana, apakah ada kandungan glukosa yang bikin emulsi itu terjadi. Jadi itu masih gue kulik lagi. Pokoknya resep yang gue share hari ini sangat-sangat simple, gampang banget. Kita menggunakan gelatin. Nah, banyak yang berpikir gelatin tuh nggak halal. Sebenarnya nggak semua gelatin tuh babi. Yang gue pakai hari ini itu tuh sapi punya, yang bentuknya lembaran seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya yang lembaran, boleh banget pakai yang bubuk. Gue jelasin dikit ya. Jadi kan resep ini gue menggunakan 25 gram gelatin lembaran. Kalau misalkan kalian pakai yang bubuk, itu tuh cara pengeblumannya alias pemekarannya tuh beda. Kalau gelatin lembaran, dia tuh direndam dengan air es sampai menjadi lunak seperti jelly. Tapi kalau yang bubuk itu kita harus bikin perbandingan 1:5. Misalkan nih kalian kan pakai 25 gram gelatin bubuk, yang bubuk ya. Kalian harus siram dengan air biasa, air minum yang suhu temperatur aja, itu berarti 25 dikali 5. Itu berarti 125 gram air gitu. Nanti airnya itu akan meresap ke gelatinnya jadi kayak jelly gitu, tinggal dipakai. Bedanya kalau gelatin ini setelah direndam air sudah mekar, kita akan peras dia, kita ambil gelatinnya, airnya kita nggak pakai. Gitu doang bedanya. Tapi kan kalau gelatin bubuk ngembangin kayak gini nggak bisa diambil gitu. That's why kenapa ada perbandingan air 1:5. Oke, sebelum kita mulai, di sini gue ada maizena. Maizenanya akan jadi coatingan saat kita mau mengeluarkan si marshmallow karena lengket banget, makanya harus ada maizena yang standby pas kita mau kerja, tangan kita biar nggak lengket. Tapi maizenanya akan gue panggang di oven sampai dia matang dulu. Kenapa? Karena kan kalau nggak dia mentah ya. Sebenarnya kalau nggak di oven bisa banget sangrai, tapi karena hari ini kita mau cepet-cepet aja, kita panggang aja. So basically maizena ya, cornstarch pati jagung kita akan taruh di sini, baking tray, terus dipanggang. Bentar doang sih, paling kayak 8-10 menit lah, nggak terlalu lama ya. Oke, gelatin ya, sambil nunggu dia dipanggang, nanti dia bakal dipakai paling terakhir, jadi nggak apa-apa didiamkan aja nanti. Nah, gelatinnya jangan lupa kita akan potong kecil-kecil. Kenapa? Karena biar itu gampang direndam, terus biar kerendam semua. Pokoknya biar dia tuh basah semua. Ya, kita gunting kecil. Terus siram dengan air ya sampai kerendam ya. Kita bisa pisahin kayak gini. Ini kita diamkan di air es kira-kira 10-15 menit. Wajib di air dingin. Kenapa? Kalau ini air biasa dia makin mulai menghangat. Yang ada gelatin kalian tuh bukan yang ngembang, malah mencair, dissolve ke si airnya. That's why harus dingin. Misalkan kalau ruangannya tidak terlalu dingin, bisa banget simpan di kulkas sambil nunggu dia ngeblum. Oke, si maizenanya sudah dipanggang. Kira-kira si gelatinnya sudah 10 menitan, kita akan keluarkan. Jadi basically kalau kita mau mulai bikin si marshmallow-nya, si gelatinnya harus sudah siap dulu baru bisa kita mulai, karena langsung disiram ke gelatin yang sudah mekar. Nah, ini gelatinnya sudah ngembang itu kayak gini tuh, kayak apa sih namanya, jelly gitu. Ini kita tinggal peras dan kita akan taruh di mangkok ini standby. Nanti setelah kita taruh di sini kita akan masak gula sampai suhu tertentu, disiram ke sini biar masih panas banget, gelatinnya langsung meleleh dan kita langsung kocok dengan mixer. Oke, tuh jadi kayak kayak ubur-ubur ya. Oke, kayak sampai lemes begini. Ini kita akan peres semuanya ya, secukupnya sampai air nggak ada, kita bentengi ke mangkuk. Gelatin sudah standby. Di sini kita akan masak gula, corn syrup sama air sampai suhunya itu 115 derajat.
Jadi nanti setelah dia mendidih, kita cek suhunya, kita akan tuangkan ke gelatinnya sudah kita siapkan sebelah sini dan dikocok di medium speed lah. Pokoknya sampai dia itu benar-benar putih warnanya. Jadi simpel sekali ya. Gula, corn syrup. Ini corn syrup penting juga karena menurut gua kalau nggak ada tekstur daripada corn syrup ini, tekstur marshmallow-nya terlalu kayak kopios gitu loh, kayak kurang ada chewiness-nya gitu. Kayak lebih membal sih kalau menurut gue. Terus dia jadi tuh nggak terlalu kristallisasi gitu. Air juga kita masak. Oke, jadi ini kita masak sampai dia tuh larut, mendidih, dicek suhunya ya. Udah gitu doang. Tapi hebatnya, mesti gue bilang meskipun kayak gitu, sekolah bini ngelabrak teman-teman dia gitu. Kayak ini belum ya guys. Kalau dia udah mulai suhunya naik, dia tuh bakalan betapnya mulai pelan. Jadi ini masih 104, 105 lah. Kita sampai 115. Oke, ini sudah mulai masuk ke 110, lihat gak tuh, bubble-nya mulai pelan kan, nggak secepat tadi. Oke guys, ini sudah 115, kita akan siram langsung ke gelatinnya. Gelatinnya kita siram. Dan nggak pakai basa-basi ya bun, kita aduk. Nah di tahap ini, gue masukin garam ya, gue lupa. Aduk sampai dia tuh putih. Pakai hitam. Oke guys, sudah mulai putih, kita masukin vanila. Sampai dia itu nyampur aja. Ini bentar lagi udah cukup kok. Oke, sampai teksturnya mengental, tapi ini posisinya masih panas. Kalau dia dingin di bowlnya, yang ada dia malah ngangkat di sini. Ini kita akan angkat. That's it tuh. Jadi kental seperti ini. Ini kita akan tuang ke loyang. Dan di sini gue sudah ada loyang, ukurannya akan gue taruh di video ini, yang sudah gue lapisi dengan baking paper dan juga gue poles dengan minyak karena it's better safe than sorry. Oke, tuangkan ke loyang ini tuh, jadi kayak fluffy banget. Terus banting-banting, biar nggak ada udara, ya. Oke, sudah jadi. Ini kan masih lembek banget. Kita akan simpan di kulkas sampai dia ngeset. Jadi gelatinnya juga bakal bikin bouncy gitu. That's why jangan kaget. Ini tuh basically cuman gula yang dipadatkan dengan gelatin. Nah ini simpan di kulkas 1 jaman. Nggak usah di freezer sih, cukup di kulkas biasa aja. Karena kalau dia udah dingin, dia otomatis bakalan ngeset. Dan kalau udah, baru kita akan dusting dengan maizena tadi. That's why maizenanya tuh dipakai terakhir aja. Oke, ini sudah gue simpan di kulkas 2 jam. Tuh jadinya tuh ngeset. Ini bukan keras, jadi kayak bakalan bouncy banget. Ini sebelum kita keluarkan harus di dusting dengan maizena yang banyak, baru kita akan keluarin. Kalau nggak dia lengket banget. Ini benar-benar harus main cantik, kalau nggak nanti bakalan lengket kemana-mana. Oke. Dia menteri itu sangat-sangat soft, atuh. Lihat. Gampang dicopotin karena gue double protection ya, Wak. Oke, tuh ngeset. Ini kayak jadi kayak tahu ya. Kayak tahu kotak. Ini kita dustingin dengan maizena tadi yang sudah kita panggang sebelumnya. Ini jangan malu-malu ya guys. Sumpah kalau nggak nangis lengket. Terus anaknya insecurean, jadi meja gue tepungin lagi. Kita tumplakin. Tuh udah tinggal dicopotin seperti ini. Dusting dengan maizena lagi. Semua permukaannya. Oke, kalau udah, nah ini kita akan potong. Pisaunya kita poles dengan minyak. Terus gue dusting tipis-tipis dengan maizena. Oke, ini gue bagi 4 kali 3. Jadi kayak 4,5. Ini gue bagi 4, bawahnya bagi 3. Kita potong. Wah, lengket emang. Pasti lengket. Udah dipotong, kita angkat dulu kayak gini. Oke. Terus kita ini bagi 3. Potong tahunya. Tuh jadinya tuh bouncy. Tuh, tinggal disobek begini. Jadilah marshmallow. Oke guys, satu tuh kayak bantal tuh gak sih? Ini kita akan tusuk pakai sumpit. Kita bikin s'mores ala asal aja. Kita bakar. Karena emang gulanya tinggi sekali, jadi memang gampang gosong guys.
Wah, ini kalau kalian camping ala-ala bule kan makanannya beginian nih. Tuh, jadi kalau orang luar tuh ada yang ditarik begini nih. Tuh, marshmallow-nya melting banget kan. Lihat gak? Tuh, melting. Dan pokoknya makan ini jangan kebanyakan karena gula semua. Once in a while boleh lah. Tuh, jadi kayak dibakar, melting gitu. So itu dia marshmallow yang bikinnya gampang banget dan kalian tuh bisa banget pakai buat bikin s'mores tip, s'mores cookies, apapun itu terserah kalian. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian pengen gue share resep kayak gini lagi, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.